Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Umi Sofiati, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27060250198. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 bulan Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Fathul Ulum kelas 10 dengan materi Sejarah Perkembangan Peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lancar, tidak ada halangan suatu apapun ya. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah. Gimana anak-anakku kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran SKI dari Bu Umi ya? Sudah. Oke. Sebelumnya Bu Umi presentasi kehadiran terlebih dahulu. Hari ini berangkat semua atau ada yang tidak masuk? Berangkat semua. Berarti nihil ya, bagus, rajin-rajin semua. Sebelum Bu Umi mulai pelajaran SKI pada pagi hari ini, Bu Umi punya slogan untuk anak-anakku semua agar belajarnya semakin semangat. Nanti kalian tirukan Bu Umi ya. Iya. Ketika nanti Bu Umi mengatakan SKI, maka kalian nanti menjawab semangat belajar sejarah. Oke, siap? Siap. Oke, kita coba. SKI. Semangat belajar sejarah. Bagus. Sekali lagi. SKI. Semangat belajar sejarah. Oke, semangat semua ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai Khulafaur Rasyidin. Ada berapa khalifah di Khulafaur Rasyidin? 4. Ada 4, bagus. Yang pertama ada Abu Abu Bakar. Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Umar bin bin Khattab. Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Utsman bin Affan. Affan. Selanjutnya yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. nah, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian muncullah yang namanya peradaban baru, yaitu peradaban dinasti Umayyah. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sejarah peradaban Islam Daulah Bani Umayyah di Damaskus ya. Kira-kira kalian kan sudah Bu Umi bagikan LKS buku paket dan kalian mestinya juga sudah pada membaca ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sejarah singkat berdirinya Bani Umayyah atau dinasti Umayyah?
Kira-kira ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Iya, Mbak Safa, silahkan. Sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Sejarah Bani Umayyah itu ya, bukan hanya tentang kekuasaan saja, tetapi juga tentang bagaimana kepemimpinan itu bisa mencerminkan nilai yang luhur. Dan kalian nanti diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian bisa mengambil hikmahnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, yang inovatif, ya, menjadi pelajar yang rahmatan lil alamin sesuai dengan karakter Pancasila. Siap menjadi siswa yang berakhlak mulia? Siap. Siap mengambil hikmah dari pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, SKI. Semangat belajar sejarah. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah itu tidak lepas dari adanya peristiwa yang biasanya kita kenal dengan istilah Amul Jamaah, yaitu perdamaian umat Islam yang terjadi di kota Maskin dekat dengan Madam Kufah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, dibunuh oleh Abdurrahman bin Ibnu Maljum, ya. Ketika itu, saat itu beliau sedang menjadi imam pada saat sholat subuh. Pada pemerintahan Islam, pada Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian wafat itu, kemudian kepemimpinan berpindah kepada anaknya yang bernama Hasan bin Ali. Kemudian Hasan bin Ali itu menjadi khalifah menggantikan ayahnya. Namun dia merasa tertekan karena Muawiyah yang secara terus-menerus menekan Hasan agar mundur, ya. Dengan jiwa besar, akhirnya Hasan menyerahkan tahta pemerintahannya kepada Muawiyah. Setelah terjadi kesepakatan antara Hasan dan juga Muawiyah, ya, pada saat itu diadakan sumpah di Kufah pada tahun 41 Hijriah. Nah, ya toh, ada peristiwa prasejarah itu dinamakan penyerahan tahta dari Hasan ke Muawiyah, ya toh, itu dinamakan dengan istilah Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Berarti persatuan antara Hasan dan juga Muawiyah. Nah, sehingga Muawiyah bin Abu Sofyan, dia adalah khalifah pertama pada masa peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah bin Abu Sofyan itu ada beberapa perkembangan, ya. Ada beberapa perkembangan, di antaranya yang pertama di aspek bidang arsitektur. Kemudian yang kedua pada bidang administrasi pemerintahan. Yang ketiga juga di bagian bidang ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat tentang di bidang pendidikan, ya toh. Kemudian nanti akan dijelaskan pada video berikut yang akan Bu Umi putarkan untuk kalian. Silahkan nanti kalian bersama teman kelompoknya, Bu Umi akan membagi kelompok sesuai dengan aspek-aspek tadi. Yang pertama, aspek apa tadi? Arsitektur. Yang kedua, aspek bidang pemerintahan, administrasi pemerintahan. Yang ketiga, di bidang perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, di bidang pendidikan. Bu Umi akan membagi kelompok. Untuk yang sebelah sini, Mbak Azizah dan kawan-kawan, ini kelompok 1. Kemudian Mbak Ama dan kawan-kawan kelompok 2. Kemudian Mbak Serli dan kawan-kawan kelompok 3. Kemudian Mbak Najwa dan kawan-kawan kelompok 4. Kalian nanti silahkan untuk memperhatikan video yang akan Bu Umi putar. Kalian
pahami ya toh, kalian amati, kemudian nanti kalian analisis berdasarkan aspek-aspek tadi. Untuk kelompok 1 berarti nanti mengamati aspek arsitektur. Untuk kelompok 2 berarti nanti mengamati pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk kelompok 3 berarti nanti menganalisis tentang perkembangan administrasi pemerintahan. Kelompok yang ketiga berarti di bidang yang keempat berarti di bidang pendidikan ya. Silakan amati video berikut. Bisa diamati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Kemunculan Khalifah Bani Umayyah menggantikan kedudukan Ali bin Abi Thalib yang telah wafat, sehingga Bani Umayyah diberikan amanah sebagai penerus pemimpin umat Islam pada periode selanjutnya. Pada periode Ali dan Khalifah sebelumnya, pola kepemimpinan masih mengikuti keteladanan Nabi. Para Khalifah dipilih melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama. Ketika mereka menghadapi berbagai kesulitan, maka mereka mengambil kebijakan langsung melalui musyawarah dengan para pembesar yang lainnya. Berbeda dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah berbentuk kerajaan, kekuasaan bersifat feudal, penguasaan tanah, daerah, wilayah, atau turun-menurun. Untuk mempertahankan kekuasaan, Khalifah berani bersikap otoriter, adanya unsur kekerasan, diplomasi yang diiringi dengan tipu daya, serta hilangnya musyawarah dalam pemilihan khalifah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi dan berkuasa selama kurang lebih sekitar 90 tahun, yaitu dari tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 606. Setelah kalian mengamati video tadi ya, silahkan ini kalian analisis bersama teman kelompok kalian sesuai dengan aspek yang tadi Bu Umi jelaskan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Kalian bisa mengerjakan sesuai dengan tadi yang sudah dipaparkan pada video tadi. Kelompok 2 ini ya, tadi mendapatkan materi tentang apa? Pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, silakan tadi sambil dibuka LKS-nya enggak apa-apa. Tadi sudah mengamati video, tadi ada beberapa perkembangan yang ilmu pengetahuan yang ada pada Daulah Bani Umayyah. Silakan. Kelompok 1, dapat apa tadi? Pencapaian arsitektur. Iya, ada banyak sekali pencapaian arsitektur pada masa Daulah Bani Umayyah. Tadi mendengarkan video toh? Mengamati video? Ya, bisa ditulis di LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Kelompok 4, dapat apa tadi aspeknya? Bidang pendidikan. Bidang pendidikan, oke bagus. Bidang pendidikan ada di bagian kedokteran juga ada, sejarah juga ada. Silakan ditulis di LKPD-nya ya. Iya, Bu. Oke, kelompok 3 dapat materi apa tadi? Pembentukan lembaga pemerintahan. Iya, jangan lupa ditulis di sini ya. Tadi sudah mendengarkan penjelasan tadi, silakan ditulis di LKPD-nya. Oh iya, Bu. Selanjutnya presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo silakan maju Mbak Safa, Mbak Aziza. Yuk dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pencapaian arsitektur. Pencapaian arsitektur dinasti Umayyah menghasilkan
berbagai bangunan monumental yang terinspirasi dari arsitektur Romawi, Persia, dan Arab, termasuk Masjid Damaskus, Masjid Agung Cordoba yang dikenal dengan keindahan batu pualamnya, Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, atau yang terkenal dengan Kuba Al-Saka yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sekian. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, Mbak Lizuka, Mbak Sivi, ayo, Mbak Ama, Mbak Dilta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan, menggantikan bahasa Romawi dan Persia di wilayah kekuasaan Bani Umayyah, memperkuat persatuan melalui bahasa, Marbat, pusat kegiatan ilmu dan budaya, sebuah pusat ilmu dan budaya di Damaskus, tempat para cendekiawan, penyair dan filosof berkumpul, menjadikan kota ini pusat intelektual dengan sebuah ukad bagi dunia Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pembentukan Lembaga Pemerintahan. Diwanul Hijaban. Lembaga ini Diwanul Hijabah. Lembaga ini bertugas untuk memberikan pengawalan khusus kepada khalifah. Diwanul Qatam berfungsi sebagai pencatat semua aturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh khalifah. Diwanul Barid merupakan departemen pos dan transportasi yang mengelola pos-pos perjalanan dan penyediaan transportasi dengan kuda. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema bidang pendidikan. Bidang pendidikan, kedokteran. Ahli kedokteran pada masa Daulah Umayyah adalah Abu Al-Hasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Sejarah. Salah satu tokoh terkenal dalam bidang sejarah antara lain Abu Bakar bin Umar. Karyanya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Yuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Intinya apa? Yang pertama, perkembangan pada masa Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, pencapaian arsitekturnya ya. Pencapaian arsitekturnya itu ada beberapa macam. Ada Masjid Cordoba ya, Masjid Agung Cordoba. Selanjutnya juga ada Masjid Baitul Maqdis. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan ada pengembangan bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab itu dijadikan bahasa resmi pemerintahan dengan menghapus bahasa Romawi dan juga Persia. Kemudian di pembentukan lembaga pemerintahan.
ada Diwanul Hijabah, lembaga yang bertugas memberikan pengawalan khusus kepada khalifah. Ada juga Diwanul Khatam yang bertugas atau berfungsi mencatat semua aturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya di bidang pendidikan yaitu kedokteran ya. Ahli dokter pada masa Daulah Umayyah itu ada Abu Al-Qasir Al-Zahrawi. Kemudian ada juga di bidang sejarah, salah satu tokoh yang terkenal pada masa Daulah Bani Umayyah, tokoh sejarahnya siapa? Abu Bakar bin Umar ya. Setelah mempelajari tadi ya, sejarah perkembangan peradaban Daulah Umayyah di Damaskus, adakah anak-anak yang bisa mengambil kesimpulan dari materi tadi? Kira-kira siapa? Ayo angkat tangannya. Kelompok 1? Oke, Mbak Nazira. Gimana kesimpulannya Mbak Nazira? Setelah Khalifah Ali wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Hasan. Ya. Namun anaknya Hasan memilih mundur dan menyerahkan kepemimpinan ke Muawiyah, ya. Inilah awal terbentuknya dinasti Umayyah. Iya. Dengan pemimpin pertamanya yaitu Muawiyah. Iya. Setelah Khalifah Ali wafat ya, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian kepemimpinannya itu berlanjut ke anaknya, yaitu Hasan bin Ali. Ya. Kemudian Hasan bin Ali mundur, diganti oleh Muawiyah bin Abu Sofyan. Inilah awal terbentuknya dinasti Umayyah dengan kepemimpinan yang pertama, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan. Pada masa ini ada beberapa pencapaian juga ya tadi ya. Ada pencapaian di bidang arsitektur, kemudian ada pencapaian di ilmu pengetahuan, kemudian pencapaian di bidang administrasi pemerintahan dan juga di bidang pendidikan. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran pagi hari ini ya. Untuk minggu depan, selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari mengenai keruntuhan dinasti Umayyah ya. Keruntuhan dinasti Umayyah. Pesan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini? Pesannya yaitu pesan Bu Umi kepada kalian, belajarlah sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu bisa membuat kita paham tentang keadaan cerita masa lalu, sehingga kita bisa memilih mana yang baik untuk masa depan kita. Begitu ya? Iya. SKI semangat belajar sejarah. Terima kasih. Ketemu lagi nanti minggu depan bersama Bu Umi masih dengan materi sejarah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.